data. Mungkin di sini aku kasih 2 gambar yang mungkin merepresentasikan matkul ini. Ini adalah tools yang biasanya paling banyak dipakai buat nge-query-query dan lakuin hal-hal yang berkaitan dengan sistem basis data, yaitu adalah MySQL dan juga Postgre. Jadi next. Oke, sebelum mulai aku nyampein materi, kenalin dulu, aku Sabrina Amalia Savana, biasa dipanggil Sab. Aku dari Teknik Informatika Angkatan 24 C28. Oke, next. Nah, jadi konten yang mau aku bawakan itu ada 3. Yang pertama itu DDL dan DML, kemudian query, dan ada 1 materi tambahan. Dan mungkin kalau teman-teman udah buka PPT-nya mungkin udah tahu materinya apa. Tapi ntar kita lihat sejalannya materi aja. Oke, mungkin kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut bisa buka W3 Schools karena ini udah lengkap banget dan juga udah banyak banget latihan soal terkait MySQL ataupun PostgreSQL gitu. Oke, jadi chapter pertama kita akan ngebahas tentang DDL dan DML. Oke. Nah, kenapa sih kita harus belajar DDL dan DML? Bisa di next. Nah, jadi kalau diibaratkan ya, DDL itu seperti kalian ngebangun rumah. Ngebangun struktur dari rumah kalian. Yang dimana isinya tuh belum ada apa-apa, cuma rumah kalian doang. Nah, sementara DML itu, kalian udah punya rumah, terus kalian mau ngisi ruangan-ruangan di dalam rumah kalian itu dengan fasilitas-fasilitas, misalkan sofa, kursi, kasur, dan lain sebagainya. Nah, ini sama halnya dengan database. Kalian ngebuat DDL itu, kalian membuat struktur dari database-nya, seperti ngebuat database-nya dan juga ngebuat tabel-tabelnya. Tabel-tabel itu kita bisa analogikan sebagai kamar-kamar kalau misalkan di dalam rumah. Udah ada kamarnya, tapi belum ada kayak fasilitas yang tadi aku bilang, kayak ada TV, sofa, dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan adanya DML ini, kalian menambahkan fasilitas-fasilitas yang ada, seperti di dalam kamar itu kan biasanya ada kasur, terus ada ada meja, lemari, dan lain sebagainya gitu. Next. Nah, DDL itu bisa dibilang sebagai Data Definition Language. Nah, isinya itu apa? Isinya itu kalian, seperti aku bilang tadi, ngatur bentuk dan fondasi dari database. Jadi kalian tuh nggak ngurusin data-data di dalam database-nya, tapi cuma ngebentuk doang. Oke, bisa di next. Nah, contoh sintaks dari DDL itu adalah create. Create ini bisa terbagi jadi 2, yaitu meng-create database-nya ataupun nge-create table-nya. Ya, mungkin kalian sudah pernah melakukan di praktikum modul kedua buat DML ini sendiri. Dimana kalau kalian nge-create database, ya kalian ngebuat database-nya dulu, terus kalian nge-create table itu yang nge-create table yang di dalam database-nya. Dan jangan lupa juga setiap nge-create table, itu pastikan kalian juga nge-create kolom-kolomnya. Seperti ada nama kolom, terus tuh tipe data, dan juga primary key-nya gitu. Bisa di next. Terus untuk sintaks yang kedua itu alter. Alter ini untuk ngedit tabel. Ngedit tabel ini bisa 2 macam. Kalian bisa ngedit kolomnya, ataupun ngedit tipe data dari kolomnya, dan juga ngedrop kolomnya, itu ngehapus isi kolomnya. Gitu, next. Kemudian ada truncat, dan juga ada delete. Nah, kedua hal ini tuh sama, tapi tuh juga beda. Nah, kalau truncat itu kalian ngehapus, tapi tuh langsung ngehapus semua barisnya gitu, kayak langsung jebret, hilang. Tapi kalau sementara delete itu kalian hapus row by row, jadi kayak hapus row pertama, row kedua, row ketiga, dan delete ini itu tuh lama. Jadi kalau misalnya kalian ingin menghapus data secara cepat, kalian tuh bisa gunakan sintaks truncat. Nah, truncat ini menghapus isi data doang, tidak menghapus struktur tabelnya. Jadi misalkan kalian truncat table room. Table room ini masih ada, tapi isi dari datanya tuh udah hilang. Dan juga di sini ada peringatan kalau misalkan kalian menggunakan sintaks delete ini tanpa menggunakan sintaks where, itu kalian bakal ngehapus semua data gitu. Itu aja sih. Next. Terus drop. Nah, bedanya drop sama delete itu apa? Kalau delete sama truncat tadi kan ngehapus isi dari tabelnya. Nah, sementara drop ini ngehapus isi dan juga strukturnya. Jadi, kalau kalian ngedrop table room, ya udah isi data room tuh hilang, table room juga hilang. Jadi, kalian harus nge-create table room lagi kalau misalkan mau menggunakannya lagi gitu. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya adalah DML atau Data Manipulation Language. Nah, tadi kan udah bicara tentang ngebuat struktur datanya, sekarang kita bicara tentang bagaimana kita mengurus data yang ada di dalam table atau database-nya, yaitu menggunakan Data Manipulation Language.
Next. Nah, salah satu sintaksnya itu mungkin kalian sudah pernah coba di praktikum, yaitu adalah insert. Nah, insert ini memasukkan records atau data ke dalam tabel. Jadi ya seperti lihat itu udah familiar lah dengan sintaksnya juga. Next. Terus kemudian ada update. Nah, update ini tuh mengupdate records ataupun data yang ada di dalam tabel kalian. Dan pastikan ketika kalian mengupdate itu, kalian juga sertakan sintaks set. Karena ya update tuh kalian mau update table apa, set itu kayak kalian kolom apa ya atau bagian apa yang ingin kalian update. Terus where itu di bagian mana yang ingin kalian update. Kalau kalian tidak menyertakan where, ya itu berarti kalian, misalnya ini kan update room type. Berarti nanti yang diupdate kan adalah room type. Terus set price-nya jadi 300.000. Kalau kalian nggak pakai where, semua data yang ada di dalam room type itu langsung keubah jadi 300.000. Tapi kalau kalian pakai where name sama dengan standar, nanti yang berubah itu hanya data yang punya nama standar gitu. Next. Oke, selanjutnya adalah select. Select ini mengeluarkan records yang ada di dalam tabel ya. Seperti kayak biasanya kalau bintang itu kalian ngeluarin semua kolom. Kalau misalkan kalian pengen ngeluarin salah satu kolom aja, kalian bisa select kolomnya apa. Terus kalau misalkan ingin select berdasarkan filter, kalian bisa pakai where gitu. Jadi where ini bisa dipakai di banyak sintaks gitu. Next. Kemudian ada delete yang sudah tadi disampaikan di sebelumnya. Delete itu menghapus records yang ada di dalam tabel. Jadi dia nggak menghapus strukturnya, dia cuma menghapus baris datanya aja. Next. Oke, mungkin kan udah familiar sama DDL dan DML karena juga udah dikerjain di praktikum 2. Sekarang kita lanjut ke chapter kedua, itu query yang baru saja kalian selesaikan kemarin di modul 3. Kenapa kita harus belajar query? Next. Oke, nah tadi kan udah aku kasih tahu. Kita ibaratkan aja, analogi sebuah database itu adalah sebuah rak buku. Sementara buku tersebut adalah data. Nah, ketika kita ingin mengambil suatu buku di dalam lemari, kalau misalkan lemarinya cuma satu kan enak, tinggal ngambil doang. Tapi bayangkan, kalau kalian ada di sebuah perpustakaan gitu, yang besar, kalian pengen cari buku, misalkan buku ensiklopedia, kalian masuk ke perpustakaan gitu, kalian kan nggak tahu di mana letak buku ensiklopedia ini, makanya kalian harus cari dulu atau tanya ke petugasnya, terus kalian tanya, bukunya ini ada di, misalkan perpustakaan itu ada banyak lantai, di lantai berapa, di bagian mana, di section berapa, di lemari yang rak mana. Itu kan kayak banyak banget step yang harus kalian lalui. Nah, makanya di sini kita butuh yang namanya query. Query itu adalah kita ibaratnya gampangannya. Kita ngambil, bagaimana cara kita ngambil data dari sebuah database dengan konsisten dan terurut gitu. Next. Nah, mungkin salah satu sintaks yang udah di-mention tadi itu adalah select. Nah, select ini bisa kalian pakai dengan banyak cara. Bisa kalian specify kolom, yang tadi aku bilang, kalian mau pilih beberapa kolom aja itu bisa. Kalau misalkan pilih 2 atau lebih itu bisa dipisahkan dengan koma. Kalau ingin mengembalikan semua datanya itu kalian bisa pakai bintang. Nah, terus ada distinct. Distinct ini mengembalikan hanya value yang berbeda gitu. Jadi ketika kalian tidak ingin mengeluarkan file data yang duplikat, itu kalian bisa menggunakan distinct. Contohnya kayak di sini, distinct country from customer. Jadi misalkan di dalam tabel customer itu ada user A sama country-nya tuh Indonesia. Terus user B country-nya juga Indonesia. Ketika kalian keluarkan select country from customer tanpa distinct, itu nanti yang keluar adalah A Indonesia. Jadi kan duplikat gitu Indonesianya. Nah, kalau kalian ingin mengeluarkan kayak tahu di dalam database itu ada berapa negara aja, kalian bisa pakai distinct. Kalau distinct nanti yang keluar cuma Indonesia. Nah, oleh karena itu, distinct juga bisa diagregatkan dengan syntax count. Jadi kalau kalian mau hitung ada berapa negara di dalam customer-nya, kalian bisa pakai count gitu. Next. Oke, selanjutnya adalah where, ya sama seperti yang udah aku sampaikan tadi. Dan where ini juga bisa kalian agregatkan dengan operator logika, misalkan sama dengan kurang dari ataupun lebih dari gitu. Next, bisa juga dengan not sebenarnya. Nah, next ini adalah materi yang lumayan cukup bilangnya next level gitu lah. Di bagian query ini adalah join. Nah, join ini digunakan untuk menghubungkan baris dari data dari 2 atau lebih tabel. Jadi minimal banget tuh kalian harus punya 2 tabel untuk melakukan join ini.
Nah, mereka ini digabungkan berdasarkan related column. Related column itu adalah kolom yang sama. Bisa kalian lihat di tabel products ini ada kolom kategori ID. Sedangkan di kategoris juga ada kolom kategori ID. Jadi nanti akan melakukan join-nya itu berdasarkan kolom kategori ID karena ada di kedua tabel tersebut. Next. Nah, di sini mungkin penjelasannya secara umum itu dibagi menjadi 4, yaitu pertama inner join, kemudian ada left join, right join, dan cross join. Kalau inner join ini gampangannya kayak irisan dari kedua tabel. Jadi yang dikeluarkan hanyalah data yang sama di kedua sisi. Jadi kayak ada di tabel 1 dan juga ada di tabel 2. Sementara kalau left join itu, ini tips juga ya buat teman-teman, kalau misalkan pakai left join itu nanti yang dikeluarkan pertama kali adalah yang di tabel 1 dulu. Kemudian baru yang di tabel, kemudian data yang ada juga di tabel 2. Sama juga dengan right join, jadi nanti yang dikeluarkan adalah yang dari tabel 2-nya dulu, yang sebelah kanan, baru tuh ditambah dengan data yang beririsan dengan tabel 1. Nah, kalau cross join ini ya dia mengeluarkan semua baris yang ada di kedua tabel tersebut. Nah, pada implementasinya kebanyakan itu menggunakan inner join, left join ataupun right join. Kalau cross join ini jarang banget digunakan karena tidak efektif gitu untuk implementasi di dunia nyatanya gitu. Next. Oke, sintaks dari inner join sendiri. Sebenarnya sintaks untuk semua join itu kurang lebih sama. Pada dasarnya tuh dia cuma nge-select nama kolomnya dari tabel 1. Tabel 1 itu ya tabel yang sebelah kanan. Ya, kalau dari kalian kiri. Terus ini tergantung dengan tipe join apa yang kalian ingin lakukan. Misal kalau inner join ya dia inner join. Kalau misalkan right join dia right join. Kalau left join. Kalau cross join tadi dia cross join. Dan yang lainnya tuh sama, cuma beda di sini doang. Nah, on ini menspesifikasikan kolom mana yang ingin kalian gabung gitu, yang tadi kolomnya sama gitu. Kalau kenapa pakai table 1 dot column name, karena bisa aja kan tadi tuh di dua tabel tadi namanya sama tuh, kategori ID. Nah, supaya nggak rancu dan konsisten aja kita pakai table 1, kayak nama tabelnya tuh menspesifikasikan kalau yang itu tuh punyanya tabel 1, terus kalau yang satunya tuh punyanya tabel 2 gitu. Next. Nah, contohnya kayak gini. Di sini kan yang sama itu adalah kategori ID. Di sini kita melakukan yang namanya inner join. Yang sebelah kanannya itu adalah products, dan yang sebelah kirinya itu adalah kategoris. Dijoinkan berdasarkan kolom kategori ID. Nah, kita lihat yang keluar adalah produk ID 33, 34, dan 35. 33 itu punya kategori ID 4. Kita cek di tabel kategori, ternyata ada kategori ID 4, makanya dia keluar di sini. Sementara untuk 34 juga sama, kita cek kategori ID-nya 1. 1 itu ada di tabel kategoris, makanya dia keluar. Sama juga dengan 35. Nah, yang 36 itu kan kategori ID-nya 8. Sementara di tabel kategoris itu nggak ada, makanya dia nggak keluar gitu. Next. Oke. Sintaksnya sama persis kan kalau kalian lihat, cuman beda di sini doang. Jadi kita bisa next aja ke contoh. Nah, di sini sama yang aku bilang tadi, dia kan di sini from test products. Ini aku agak typo ya, maaf. From test product itu di left join kan dengan kategoris. Jadi yang pertama kali dikeluarkan adalah data yang ada di dalam test produk. Di mana di sini kita bisa lihat hasilnya adalah dia mengeluarkan di test produk itu ada kolom, dia kan select kolom produk name sama test produk ID kan. Makanya di sini dikeluarkan semua yang ada di dalam produk itu kan ada sampai 10. Kemudian dia ngelihat yang sebelah kirinya. Sebelah kanan ya kategoris. Nah, kategoris itu cuma ada kategori name kan di situ. Makanya dikeluarkan kategori name. Nah, kenapa di sini nilainya kosong? Karena kalau kita lihat tes produk 2 itu kan kategori ID-nya 9. Sementara di kategoris nggak ada. Makanya dia di sini 0. Makanya aku bilang tadi dia ngeluarin yang di sebelah kiri dulu baru dia yang sebelah kanan gitu. Next. Nah, sama dengan halnya dengan right join. Bisa di next aja. Nah, di sini bedanya adalah dia nge-right join ke kategoris. Berarti hal yang dikeluarkan terlebih dahulu adalah kategoris. Di sini kita lihat yang ada di tabel kategoris itu adalah kategori name. Makanya yang keluar terlebih dahulu adalah semua data yang ada di dalam kategori name. Jadi kalau kalian hitung di sini kan ada 8 baris data. Sementara di kategoris juga ada 8 baris data. Kemudian dia baru mengeluarkan si tes produknya yang ada
yang beririsan dengan si tabel kategoris tadi, di mana tes produk ID sama produk name. Makanya di sini ada data yang kosong karena di kategori name condiments itu dia kategori ID-nya 2. Sementara kalau di tabel tes products itu nggak ada ID 2 gitu. Makanya dia kosong. Next. Nah, kalau selanjutnya adalah cross join. Nah, cross join ini dia mengembalikan semua baris data. Dia nggak peduli nilainya tuh match atau enggak. Yang penting ya udah ngeluarin semuanya. Makanya ini dibilang tidak efisien gitu. Next. Nah, kalau kalian lihat sama aja sih. Aku pakai contoh tabel yang sama, cuman query-nya di sini beda, pakai cross join. Dan kalau cross join kalian gak usah pakai on gitu. Next. Nah, dia akan mengeluarkan semua data yang nggak peduli match atau enggak, yang penting dikeluarkan. Gampangannya ya, kalau aku kasih contoh soal di sini. Kalau misalkan kita punya tabel A, misalkan ada 10 records, 10 baris. Terus kita punya tabel B 8 baris. Kalau misalkan ditanya kalau di cross join-kan hasilnya ada berapa tabel, ada berapa baris, kalian tinggal kalikan aja, hasilnya adalah 80 gitu. Next. Oke, selanjutnya adalah union. Nah, union ini dia menggabungkan hasil dari 2 query. Jadi kalau misalkan kalian punya query A, terus kalian punya query B, kalian pengen gabung, itu kalian bisa pakai union. Nah, tapi untuk menggunakan union itu ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, mereka harus punya number of column yang sama. Berarti misal di sini, dia select produk ID sama produk name dari tabel products. Terus dia ingin gabungkan dengan yang query yang kedua, yaitu ngambil tes produk ID sama produk name. Ini kan sama-sama 2 kolom nih, dari tabel yang berbeda. Terus berarti kan memenuhi yang satu. Terus yang kedua adalah kolom yang dipilih itu harus memiliki tipe data yang sama. Kemudian harus diurutkan berdasarkan urutan yang sama. Misalkan dari produk ID gitu. Next. Nah, kemudian ada union all sama union. Bedanya apa? Kalau union itu dia ngeluarin queries yang hasilnya sama. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngeluarin yang duplikat-duplikat juga, itu kalian bisa pakai union all. Jadi kayak yang baris yang duplikat itu bisa dikeluarkan dengan union all gitu. Jadi primary purpose dari union operator itu adalah untuk menggabungin 2 set query dari hal yang ingin kalian ambil gitu dari database. Next. Oke, selanjutnya adalah group by. Group by ini dia bisa dibilang bisa diagregatkan dengan function seperti count, max, min, sum, average, dan ya begitu. Dan dia tuh menggrupkan hasilnya gitu. Jadi misalkan kita di sini punya query select count customer ID dan country dari tabel customer, terus di group by country. Jadi nanti yang keluar adalah hasil yang udah di group by country. Kayak gini. Jadi di sini Argentina itu punya 3 customer ID, Spain itu punya 3 customer ID, Switzerland itu punya 2 customer ID, dan lain sebagainya. Gitu. Next. Nah, having. Having ini sama halnya dengan where, cuman having ini dipakai khusus ketika kalian menggunakan sintaks group by. Karena group by itu nggak bisa menggunakan where, jadi harus menggunakan having gitu. Jadi kayak sama aja seperti having, dia tuh mencari yang bagian mananya yang ingin dikeluarkan. Misal di sini yang di sini aja deh. Select order details dari order ID dari tabel order details, kemudian mengeluarkan sum penjumlahan dari price-nya dari tabel order details. Kemudian di left join-kan ya begitu. Terus yang diambil hanya produk hanya price yang lebih dari 400.000. Jadi kayak sama aja kayak where gitu, kayak ngambil mana gitu. Next. Oke, chapter ketiga ini normalisasi. Mungkin banyak yang masih bingung dengan normalisasi. Jadi aku sekalian jelaskan. Nah, normalisasi itu dibutuhkan karena suatu tabel itu harus dikatakan efisien. Apalagi ketika kalian nanti menggunakannya di dunia nyata gitu, mengimplementasikannya di real life. Jadi sebuah tabel itu dikatakan efisien atau normal jika dia memenuhi 3 kriteria. Yang pertama itu ada dekomposisi atau penguraian.
kedua, terperihalanya ketergantungan fungsional. Dan yang ketiga adalah BCNF. Nanti aku jelaskan di slide selanjutnya. Next. Nah, kenapa kita harus belajar normalisasi? Next. Kalau kita nggak belajar normalisasi itu, walaupun datanya udah benar, strukturnya udah benar, kita nge-query juga udah benar, tapi kalau nggak pakai normalisasi, data yang keluar itu acak-adul. Kayak kita bingung gitu dengan data yang keluar. Tapi dengan adanya normalisasi, itu kita bisa lebih terstruktur untuk membaca hasil query dari apa yang kita ambil, dan juga secara awam itu bisa dengan mudah membaca struktur database-nya gitu. Next. Nah, gunanya normalisasi itu apa? Yaitu menghindari duplikasi data, menjaga konsistensi dan integritas, kemudian mempermudah ketika kalian ingin memaintenance database-nya ketika nanti bakal ada penambahan table baru dan lain sebagainya. Terus meminimalkan anomali dan juga bikin strukturnya tuh lebih logis yang tadi aku bilang. Jadi orang awam pun bisa membacanya dengan gampang. Oke, normalisasi ini punya 5 bentuk. Bentuk yang pertama itu adalah sebuah tabel itu nggak boleh punya atribut yang memiliki nilai banyak. Contohnya apa? Misalkan kayak gini. Si Harry itu punya hobi sepak bola, membaca komik, berenang. Nah, ini kalau di query itu susah, teman-teman. Makanya di sini harus dipisah menjadi tabel yang berbeda nantinya. Nah, tapi untuk memisahnya sendiri juga nggak boleh asal-asalan, karena kita bisa lihat yang di bawahnya ini adalah contoh multi value attribute. Ini juga tidak memenuhi first normal. Kenapa kok nggak memenuhi first normal? Padahal di setiap setiap kolomnya itu dia cuma punya satu nilai, karena dia ini sebenarnya bisa dipecah lagi ternyata. Mungkin bisa di next. Nah, ini contoh yang kedua itu adalah composite. Composite ini seperti apa? Jadi misalkan di sini ada jadwal. Nah, jadwal itu kan biasanya terdiri dari 2, hari dan juga jam. Nah, karena ntar kalau bakal misal di query kalian pakai where gitu, itu bakal susah karena ya ribet aja. Makanya di sini harus dipisah nilai atributnya berdasarkan gabungan antara hari dan jam. Jadi misal di sini kan cuma jadwal, di tabel yang kedua itu dipisah jadi jadwal hari dan jadwal jam. Mungkin bisa ke sebelumnya dulu. Oke, aman. Next saja. Next. Nah, kemudian adalah bentuk normal yang kedua. Nah, bentuk normal yang kedua ini terpenuhi ketika bentuk normal 1 telah terpenuhi. Jadi tuh sistemnya gini. Kalau misalkan dia udah memenuhi first normal, dia nanti ke second normal, terus ke third normal, sampai ke normal yang kelima gitu. Nah, second normal ini ketika ada atribut yang ketergantungannya hanya bersifat parsial saja, kemudian ketika dia tuh tidak memiliki ketergantungan sama primary key, dia dikatakan tidak memenuhi second normal gitu. Mungkin bisa di next aja ke contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada NRP mahasiswa, terus nama mahasiswa, alamat, kode mata kuliah, terus nama mata kuliah SKS, sama nilai huruf. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 2 hal yang berbeda yang digabungkan jadi satu tabel, yaitu tabel yang berkaitan dengan informasi data diri mahasiswa sendiri dan informasi tentang mata kuliah. Nah, di sini kan sebenarnya kalau dilihat secara umum sih nggak masalah ya, dan juga di sini udah memenuhi first normal karena dia nggak bakal punya nilai yang sama di satu kolomnya. Nah, tapi untuk implementasinya sendiri yang aku bilang tadi lebih efisien dan lebih baik jika dipecah, karena di sini merepresentasikan 2 informasi yang berbeda, yaitu informasi si mahasiswanya itu dengan informasi mata kuliah. Oke, bisa di next. Balik dulu. Nah, kenapa diubah tadi? Jadi kayak mengubahnya kita mahasiswa NRP, terus nama sama alamat untuk si tabel mahasiswanya sendiri di sini. Kemudian untuk tabel nilai kita bisa ngambil dari, karena di situ juga ada nilai ya, ngambil NRP dari mahasiswanya, terus kode dari mata kuliahnya, sama nilai dari si mahasiswa itu di mata kuliah tersebut. Kemudian di tabel yang ketiga adalah tabel mata kuliah, ya isinya adalah kode mata kuliah, terus nama mata kuliah, sama jumlah SKS di mata kuliah tersebut. Gitu. Kenapa dia dipisah? Seperti yang aku bilang, di sini tuh satu tabel tapi informasinya terlalu banyak.
dan terlalu susah gitu untuk dicerna gitu. Next. Oke, ini bentuk yang ketiga yaitu third normal. Nah, third normal ini terpenuhi jika yang aku bilang tadi sudah memenuhi second normal. Terus juga tidak ada atribut yang bukan kunci, memiliki ketergantungan transitif atau tidak secara langsung pada primary key. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini. Di sini ada dua data yang duplikat ibaratnya. Dengan nomor pesanan 501, dia tuh kode itemnya P1, nama itemnya pensil. 502 P1 pensil. Nah, pensil ini muncul 2 kali kan. Jadi berarti artinya nama item itu tergantung pada nomor pesanannya, tapi itu secara tidak langsung. Karena dia juga bergantung pada kode item gitu. Karena ini kan merepresentasikan misalnya kode P1 itu pensil, P2 itu buku tulis gitu. Dan ini tuh mutlak gitu. P1 pasti pensil, P2 pasti buku tulis. Nah, kita bisa pecah ini menjadi 2, yaitu tabel yang isinya itu nomor pesanan, nomor urut, sama kode item. Kemudian ada tabel barang yang isinya cuma kode item sama nama item. Bisa di next. Oke, selanjutnya adalah boycott normal form. Normal form. Mungkin kalau kalian baca agak pusing dan nggak ngerti gimana cara implementasinya, mungkin kita bisa lanjut ke contoh aja, karena ini bisa kalian baca nantinya. Oke, contohnya seperti ini. Ada siswa namanya Anwar. Dia tuh ngambil kursus bahasa Perancis dengan tutornya si Pierre, nilainya A. Terus Anwar juga ngambil kursus bahasa Inggris dengan tutornya Richard, mata kuliahnya nilainya B, dan sebagainya. Nah, ini tuh bisa kita pecah jadi 2. Jadi kayak si tutor ini bisa kita pindahkan ke tabel khusus yang representasikan informasi tentang tutor tersebut. Kayak misal tutor tersebut itu ngajar ngajar kursus apa. Misalkan Pierre di situ ngajar bahasa Prancis, Richard ngajar bahasa Inggris. Jadi nanti pas kita query kita nggak usah mengeluarkan kursus juga. Jadi tinggal kalau misalnya si Anwar ini tutornya Pierre ya udah Pierre pasti ngajar bahasa Prancis kan di situ dengan nilainya A. Kalau Anwar kemudian dia ngambil lagi si tutornya Richard nilainya B. Richard itu ngajar di bahasa Inggris gitu. Next. Nah, terus untuk bentuk normal yang keempat itu terpenuhi jika dia telah memenuhi bentuk yang tadi BCNF, tapi dia tidak mengandung multiple dependency. Contoh multiple dependency itu seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini dibaca dari tabel di atas, bahasa dan keahlian itu independen. Terus di dalam sistem inputan bahasa dan keahlian tidak saling bergantung, maka bentuk tersebut tidak memenuhi port normal. Terus untuk tabelnya sendiri itu anomali karena bisa kalian lihat di situ P1, P001 dia bahasanya Inggris, tapi keahliannya memasak. Tapi P001 dia terlalu banyak ada bahasa Inggris juga, tapi keahliannya memasak. Yang pertama itu bahasa Inggris, tapi keahliannya mengajar. Terus yang kedua bahasa Inggris, tapi keahliannya memasak. Jadi keahliannya yang mana, mengajar atau memasak gitu. Next. Jadi supaya lebih enak, tadi kan coba back dulu. Ada kebagi 2, yaitu bahasa sama skillnya dia. Maksudnya bahasanya dia apa, skillnya apa gitu. Karena di sini anomali, dia bahasa Inggris tapi mengajar. Terus juga ada bahasa Inggris tapi dia memasak. Next. Makanya di sini diubah jadi dibikin 2 tabel baru, yaitu bahasa sama skill. Jadi biar memudahkan untuk dilihat aja sih. Kalau bahasa itu misalkan ada pegawai 1 sama 2, dia tuh bisa misal P1 itu bahasanya Inggris. Terus juga dia juga bisa Mandarin. Terus yang kedua itu bisa bahasa Inggris sama bahasa. Terus ada juga kebagi jadi tabel skills, kayak tabel dari skillnya si pegawai tersebut. Jadi P01 tuh mengajar terus sama memasak, P02 itu memasak sama mengajar. Sama sih, cuman sebenarnya kalau dikeluarkan dari query itu sama aja. Cuman ya ini dari struktur tabelnya aja sih, normalisasi ini digunakan. Next. Nah, selanjutnya adalah bentuk terakhir, yaitu bentuk kelima. Nah, bentuk kelima ini terpenuhi jika sama kayak yang tadi, yang sudah memenuhi
bentuk keempat, dan tidak akan menimbulkan data yang hilang setelah didekomposisi. Didekomposisi itu dipecah terus nanti digabung lagi. Itu datanya nggak ada yang hilang. Konsep joint dependence itu bisa dibaca adalah tabel ketika dikomposisi itu ya berarti dipecah kan, jadi tabel-tabel yang lebih kecil. Terus ketika digabungkan lagi datanya tuh nggak hilang, yang tadi di join di materi query tadi. Next. Nah contohnya seperti ini. Ketika dipisah, terus digabung lagi. Ini kan ada kita pecah jadi deal yang isinya adalah distributor sama dealer, kemudian kendaraan, distributor sama kendaraan, terus adalah deal kendaraan yaitu dealer sama kendaraan. Nah, ketika ini dipecah, itu kan nanti kalau misalkan kalian join, itu hasilnya akan kembali ke tabel yang di atas. Makanya karena dia bisa dipecah terus bisa balik lagi, makanya dia memenuhi. Nah, tapi di sini ini kan induknya, kita anggap ini rootnya. Terus ini kan 3 anak hasil pecahannya. Kenapa dia nggak memenuhi 5NF? Karena dia bisa dipecah. Terus pas dia dipecah, dia bisa balik lagi ke asalnya. Nah, karena dia bisa dipecah, ya udah berarti mending dipecah aja. Gak usah pakai yang dari rootnya. Makanya di sini, walaupun hasilnya sebenarnya sama, cuman yang diambil normalnya adalah yang di bagian bawah gitu. Next. Oke, ini mungkin ada beberapa latihan soal, ada 3 kalau nggak salah. Mungkin kalian bisa coba-coba gitu, buat cari tahu normalisasinya. Next. Ini juga, next. Next. Nah, mungkin segitu. Kalau misalkan kalian mau coba dan mau tanya langsung di sini juga boleh, karena kalau nggak salah waktunya masih ada ya. Gitu. Mungkin kalau aku lebih menekankan ini sih, kalau kalian mau sharing atau mau bertanya-tanya tentang materi yang kalian kurang paham selain dari apa yang aku jelaskan, itu mungkin bisa ditanyakan sekarang, ataupun mau nyoba, dan kalau bingung nanya juga boleh sih. Gitu. Oh, oke. Oh, oke. Oke. Terus, nah, mungkin normalisasi ini dia tuh tidak berupa sintaks, tapi dia lebih ke bagaimana kamu membuat struktur dari database-nya gitu. Jadi sebenarnya normalisasi ini dilakukan untuk perancangan database-nya gitu. Nah, kalau buat sintaksnya sendiri ya nggak ada, karena dia gimana kamu ngemacahnya aja. Terus digunakannya seperti apa? Sebenarnya sama yang aku bilang tadi, kalau misalkan dalam skala kecil itu kalian nggak normalisasi pun nggak masalah. Cuman yang paling penting itu adalah normalisasi bentuk pertama sih, karena bentuk pertama itu yang ada koma-komanya. Karena pada dasarnya dari satu kolom itu cuma memperbolehkan adanya satu nilai. Jadi nggak boleh ada multiple value. Kalau ada multiple value, kalian harus pisah atau pecah gitu. Kalau dari jujur aku juga nge-handle perancangan database-nya buat website Ilage kalau kalian tahu, dan di situ juga nggak terlalu memperhatikan tentang normalisasi, walaupun sebenarnya normalisasi itu penting juga, tapi kalau implementasinya tidak yang skala besar banget kayak perusahaan multi company gitu, untuk memenuhi first normal value itu aja udah nggak apa-apa gitu. Iya benar. Benar. Jadi mungkin proses berpikirnya adalah kalian kan buat CDM dulu. Nah, dari situ mungkin kalian bisa lihat apakah ada kira-kira bakal ada data ataupun dari kolom tersebut yang multiple value gitu. Nah, dari situ kalian bisa pecah sebelum kalian buat PDM-nya lagi. Karena PDM itu kan udah kalian ngambil foreign key gitu. Jadi kalau kalian mecahnya pas PDM itu kayaknya udah terlalu jauh karena kalian harus nata ulang foreign key-nya lagi gitu kan. Gitu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan gitu, mungkin kurang jelas. Aku nggak tahu ya di dosen kalian bakal ngeluarin normalisasi juga atau enggak. Cuman aku dulu tuh dikeluarkan gitu di EAS. Tapi saranku ya, kalian dosennya siapa? Oh, kalau Pak Imam kebetulan aku juga dulu diajar Pak Imam. Kalau Pak Imam tuh lebih ke sintaks sih. Jadi kalian belajarin sintaks saja kalau buat EAS-nya.
Oh iya, kalian ada final project ya? Nah, final project itu juga butuh, kalau nggak salah aku juga buat final project dulu, itu butuh banget query-query yang join-join tadi, karena kalau nggak salah Pak Imam tuh punya FP sendiri kayak bikin di aku lupa Office gitu nggak sih? Akses, dan itu tuh nanti ada kayak laporan-laporannya dan sebagainya itu kan, itu ngambilnya dari query gitu. Mungkin ada lagi?